Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembelajaran ekonomi. Kali ini masih membahas ekonomi kelas 10, yaitu terbentuknya harga pasar. Yang kali ini kita membahas terkait jenis pasar. Oke, kenapa sih kok membahas jenis pasar di bab ini? Kemarin kan kita sudah membahas bagaimana permintaan, penawaran, terjadinya interaksi penjual dan pembeli sehingga terbentuknya harga keseimbangan atau keseimbangan pasar, sampai bagaimana tingkat kepekaan dari barang itu. Nah, transaksi ini kan terjadinya di pasar, makanya kita perlu mengetahui jenis-jenis pasar. Yang pertama, pengertian dari pasar itu sendiri. Pasar kan sudah diketahui dari zaman SD kayaknya ya. Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, di sini kan terjadi interaksi. Kalau penjual berarti supply, kalau pembeli berarti demand. Terjadi interaksi sampai sehingga kalau berhasil terjadinya kesepakatan, yaitu keseimbangan. Oke, macam-macam pasar ada berdasarkan wujudnya, hubungan dengan produksi, struktur, luas jangkauan, dan waktu. Yang pertama, wujud. Ada pasar konkret dan abstrak. Kalau konkret itu nyata, ada penjual dan pembeli di tempat yang sama. Orangnya terlihat, pasarnya juga terlihat, interaksinya terlihat jelas. Sedangkan kalau abstrak ini jual beli atau interaksinya tidak secara langsung. Kalau ini misalnya yang konkret itu pasar tradisional, supermarket seperti itu. Kalau abstrak itu sekarang yang lagi marak adalah jual beli online, kan tidak secara langsung, secara online gitu. Berdasarkan waktu terjadinya, di sini ada harian, mingguan, bulanan. Jadi kalau harian itu setiap hari terjadi aktivitas, kalau mingguan hanya 1 minggu sekali. Kalau misalnya di sini kalau di Madiun ada Sunday Market, nah pasar minggu itu. Terus ada pasar bulanan yang adanya 1 bulan sekali atau di bulan-bulan tertentu. Berdasarkan luas jangkauan ada lokal, nasional, internasional. Kalau lokal berarti dari berbagai daerah atau wilayah. Misalnya di sini ada desa, kabupaten. Kalau nasional itu berarti antar daerah, antar pulau. Kalau internasional berarti sudah antar negara. Ini negara. Oke, kalau berdasarkan hubungan dengan produksi ada output, satunya ini adalah input. Oke, kita ubah dulu. Input. Kalau output berarti menjual barang dan jasa hasil produksi, sedangkan kalau input itu faktor produksi yang masih perlu diolah lagi. Misalnya yang kemarin ada sumber daya alam, modal, teknologi, dan kewirausahaan faktor produksinya. Berdasarkan strukturnya ini yang paling penting ya. Yang pertama ada monopoli. Mono itu adalah satu, poli itu penjual. Poli penjual, maka yang jual hanya satu. Nah, karena yang menjual hanya satu, berarti yang menguasai adalah si penjualnya. Misalnya di kereta api ya, kalau kalian naik kereta itu yang jual hanya dari satu pihak saja. Harganya kan jadi mahal banget. Nah, itu yang menguasai. Selain itu ada misalnya PLN, terus ada juga PDAM. Nah, listrik itu kan perusahaan cuma satu, yaitu PLN. PDAM itu yang air. Terus oligopoli itu adalah ada beberapa penjual. Kalau monopolistik, mono kan tadi satu, tapi di sini yang satu adalah barangnya. Jadi walaupun barangnya ini serupa, tapi masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Makanya disebut monopolistik, barangnya yang satu, berbeda-beda. Di sini yang paling menentukan adalah iklan. Contohnya motor. Sama-sama motornya, sama-sama motor metiknya, tapi masing-masing itu kan memiliki karakteristik atau diferensiasi gitu. Selain ini ada juga pasar persaingan sempurna. Kalau ini kan tidak sempurna. 3 ini artinya tidak sempurna. Karena apa? Tidak imbang antara penjual sama pembelinya. Kalau pasar persaingan sempurna itu imbang antara penjual dan pembelinya. Makanya disebut sempurna.
Terus harganya juga ditentukan oleh mekanisme pasar. Kalau monopoli kan yang menentukan harga adalah penjualnya karena dia yang menguasai. Gitu. Terus kalau pasar persaingan sempurna itu mau jualan di situ ya monggo, tidak jualan lagi ya monggo. Tapi kalau monopoli misalnya PLN ya yang menguasai listrik, terus kamu mau memproduksi listrik juga. Nah, itu kan susah. Tidak bisa menyaingi yang PLN-nya tadi. Kalau pasar persaingan sempurna, produknya itu benar-benar homogen, benar-benar sama, tidak ada pembedanya sama sekali. Itu disebut sempurna. Contohnya adalah hasil alam, buah-buahan, beras, seperti itu. Oke, di sini ada juga monopsoni dan dibedakan juga dengan monopoli. Monopsoni, mono ini satu, soni ini pembeli, jadi pembelinya yang satu. Kalau monopoli, mono satu, poli ini adalah penjual, jadi penjualnya yang satu. Nah, kalau monopoli kan tadi sudah Bu Okta jelaskan, kalau monopsoni itu pembelinya yang satu apa ada? Ada. Contoh kalau di desa itu hasil buminya kan banyak, tapi mau jual ke pasar jauh biasanya. Kalau dijual di tetangga atau masyarakat sekitar harganya murah. Nah, di sini mereka jualnya ke tengkulak. Jadi yang beli hanya tengkulak saja. Karena pembelinya hanya tengkulak saja, pembelinya satu disebut monopsoni gitu. Yang jual kan banyak dari warga-warga itu. Oke, cukup sekian yang dapat Bu Okta sampaikan. Mohon maaf tadi yang pasar persaingan sempurnanya kan kelewat, tapi sudah Bu Okta jelaskan via lisan ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.